izinkanlah, biarkanlah Tuhan ya menjadi Tuhan, ya sebagai Tuhan atas seluruh ruang-ruang hidup kita. Ya, dia memang Tuhan, tapi kita mau membiarkan dia memerintah. Kita mau rendahkan hati, biarkan dia memerintah. Kuduskanlah Tuhan, ya kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan di dalam hatimu. Puji Tuhan, di video yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kita menyikapi hidup yang sedang diizinkan Tuhan digoncang dalam segala sesuatu. Ada goncangan yang dahsyat supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, seperti saya sampaikan sebelumnya, saudara, ya bahwa untuk kita bisa menjadi orang yang tidak tergoncangkan, maka kita prakteklah hidup beribadah, ibadah yang sejati. Nah, saya mau lanjutkan membahas tentang ibadah yang sejati. Nah, saudara, seperti tadi saya katakan, ketika kita persembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, ya, yang berkenan, yang kudus kepada Allah, maka Roh Kudus akan ambil alih dan Roh Kudus akan ya menguasai ruang-ruang hidup kita, saudara. Nah, hidup kita itu seperti rumah, saudara. Ya, hati kita ini seperti, saudaraku, rumah. Ada ruang-ruangnya. Ya, saudara, seperti sebuah rumah ada ruang tamu, ya, ada ruang saudaraku, keluarga, ya, dan macam-macam ruangan, saudara. Nah, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, memang kita sudah terima dia masuk ke dalam, saudaraku, hati kita. Tapi apakah saudara, ya, tanda kutip, ya, membiarkan Yesus bertahta di setiap ruangan hati kita? Nah, seringkali, saudaraku, kita hanya ya membiarkan Yesus memerintah hanya di ruang tamu saja. Tapi selanjutnya ruang-ruang yang lain kita tutupi. Kita tidak ingin, saudaraku, dia memerintah di ruangan itu. Saudara, apa yang terjadi? Makanya hidup kita nggak mengalami pembaharuan budi, ya, pembaharuan pikiran, perasaan, perilaku. Kita harus izinkan Yesus ya memenuhi setiap ruang-ruang itu. Ya, kata memenuhi di sini, saudara, ya menguasainya ya sampai penuh. Tidak ada ruang kosong di dalam hidup kita, saudara. Kita mau Yesus sebagai Tuhan dalam setiap ruang-ruang hidup kita. Makanya mari kita izinkan dia masuk, saudara. Ya, misalnya dari ruang tamu dia masuk lebih dalam, menguasai ruang keluarga kita. Nah, ruang keluarga ini, saudaraku, adalah ruang apa, saudara? Ruang hubungan, betul? Kita berhubungan orang tua dengan anak, ya, suami dengan istri, anak-anak ya dengan anak-anak, saudara dengan ya kakaknya, dengan adiknya, ya, kemudian saudaraku dengan opa oma, ya, saudara, di sini ada hubungan. Saudara, seringkali ruang itu kosong, saudara, karena tidak pernah ada hubungan. Tapi biarkanlah Yesus melalui kuasa Roh Kudusnya memenuhi ruangan itu, saudara. Memulihkan hubungan-hubungan. Mungkin itu hubungan suami dan istri yang sudah lama tidak ada hubungan ngobrol dengan intim, saudara. Orang tua dengan anak tidak ada waktu, saudaraku. Yang ada, sekalipun kita makan malam, tapi saudaraku di meja makan itu, ya, papa sibuk lihat komputer, mama lihat drakor, anak-anak main game, saudara. Tidak ada hubungan. Biarkan Roh Kudus berkuasa atas ruang ini, saudara. Ruang keluarga kita. Dia juga mau masuk kemana, saudara? Ke dapur kita. Dapur dan ruang makan. Itu bicara ya ruang selera kita.
Apa yang paling saudara inginkan? Banyak orang, saudaraku, yang paling dia inginkan ya bukan hal-hal yang dari Tuhan, hal-hal duniawi, saudara. Keinginan-keinginan dunia. Tuhan bilang, robah makanan kamu. Ya, aku punya makanan buat kamu. Makananku ya kamu tidak kenal. Ya, apa itu makananmu Tuhan? Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya, misinya, yaitu misi Bapa. Saudara, kalau Tuhan ganti makanan kita, saudara, kita punya keinginan ya melakukan kehendak Tuhan. Ya, Tuhan mau masuk, saudaraku, ke ruang apa lagi? Ke ruang tidur kita, saudara. Ruang tidur bicara tentang hubungan covenant. Alkitab bilang janganlah ada seseorang pun yang mencemarkan tempat tidur. Saudara, seringkali di ruang tidur kita, ya, ini secara rohani, saudara, sudah ada pria lain atau wanita lain. Kita mesti bertobat, saudara. Seringkali perselingkuhan terjadinya di situ. Karena di ruang ini, saudara, kita sudah ada seseorang yang lain. Sudah ada orang ketiga. Perjinahan, saudaraku, dimulainya dengan apa? Perjinahan di hati. Kita nggak menjadi covenant keeper, memegang perjanjian. Kita sudah menyeleweng di hati. Kita lihat istri orang lain. Rumput tetangga lebih hijau. Ya, saudara, nah itu dia. Ya, kita mesti bertobat, saudara. Kuduskan ruang itu. Ya, kemudian dia juga mau masuk kemana, saudara? Ke WC kita. Ya, ini bicara hati nurani kita. Banyak orang hati nuraninya kotor, jorok, nggak pernah di-flush. Kayak WC kita itu, saudara, yang bau dan kotor. Tuhan mau masuk, bersihkan WC kita itu, saudara. Caranya gimana? Kita mesti terbuka, ngaku dosa kepada Tuhan. Dan beberapa dosa kita perlu saling mengaku dosa. Ya, saudara, kalau enggak kita enggak bisa punya hati nurani yang murni. Kemudian Tuhan juga mau masuk ke ruang belajar kita. Inilah pikiran kita, ya, maupun imajinasi kita, otak kiri, otak kanan kita, saudara. Dia mau masuk, dia mau lihat buku-buku apa seperti di belakang saya ini. Buku apa yang kita simpan, saudara, di pikiran kita. Pengetahuan apa? Apakah pengetahuan duniawi yang bertentangan sama pengenalan akan Kristus? Tuhan bilang ganti itu, ganti dengan pikiran firman, pikiran Kristus. Kemudian dia mau lihat, saudara, di poster-poster kita. Ya, apakah poster kita gambar yang apa, saudaraku? Ya, cabul, perempuan miskin sampai nggak ada bajunya. Ya, kita terus imajinasikan itu. Wow. Waduh, saudara-saudara, ya, kita renungkan terus. Tuhan bilang buang pikiran-pikiran itu, buang imajinasi yang tidak kudus itu, ganti dengan imajinasi yang dari Tuhan. Saudara, yang terakhir dia mau masuk apa, saudara? Ruang ini saudara pun gak suka, karena ruang ini gelap, bau, penuh debu, ya, tempat penyimpanan barang-barang masa lalu, gudang, saudara. Ini bicara tentang apa, saudara? Pikiran bawah sadar kita banyak terisi luka-luka masa lalu, trauma-trauma masa lalu. Tuhan mau sembuhkan, saudara. Lewat ini ibadah sejati, kami mengalami pemulihan-pemulihan yang luar biasa. Waktu kita ibadah sejati, tiba-tiba Tuhan munculkan, ya, ada orang yang luka masa lalu tiba-tiba dimunculkan sembuh. Ya, dia bisa pulih dengan pasangannya, pulih dengan anaknya luka sama orang tua, tiba-tiba dimunculkan waktu kita ibadah ini. Terjadi pemulihan yang amazing sekali, saudaraku. Ya, nah, saudara, hari ini maukah saudara, ya, beribadah, persembahkan tubuh saudara, ya, izinkanlah, biarkanlah Tuhan, ya, menjadi Tuhan, ya, sebagai Tuhan atas seluruh ruang-ruang hidup kita. Ya, dia memang Tuhan, tapi kita mau membiarkan dia memerintah. Kita mau rendahkan hati, biarkan dia memerintah. Kuduskanlah Tuhan,
Ya, kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan di dalam hatimu, dan saudara pasti akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara.